Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lisbeth Apriati, SSI. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 7 Depok, sekaligus mahasiswi PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan program studi pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta ujian 2016-99-55-2225. Saya akan melaksanakan uji kinerja Senin 12 Juni 2023 di SMP Negeri 7 Depok. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap di tempat memberi salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi lagu kebangsaan. Silakan berdiri. Duduk kembali. Ya, ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa. Ya, ketua kelas siapkan. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, pada pertemuan hari sebelum kita belajar, Ibu kan absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, hari ini pada masuk semua tidak teman-temannya? Ada yang nggak masuk, Bu. Siapa ya? Farija, Lisa. Farizal, terus Lisa, siapa lagi? Lisa. Kemana mereka? Farizal, Lisanya, sama Anlisanya? Izin. Izin. Oke, Farizal, Lisa, izin ya. Oke. Berarti hanya 3 ya dari jumlah semuanya ya. Kalian melihat di layar ada kalimat yang mengatakan apakah kalian tahu gagal ginjal akut? Ya, Alicia? Gagal ginjal akut. Tahu tidak gagal ginjal akut? Adalah kondisi ketika ginjal terkena. Oke. Kemudian Darel, ini kira-kira gambar apa ya Darel? Oke, indikator urin berarti sudah dibaca ya yang pelajaran kita untuk pada hari ini. Oke, Ibu akan menampilkan ada video.
Gimana ini? Aduh, kebetulan ini aduh. Bagaimana boy? Bagaimana? Akhirnya ada toilet. Nama lagi ini mantap banget. Kenapa saat ini tidak sering buang air kecil? Musim hujan mungkin membuat kita bolak-balik ingin pergi ke kamar mandi. Lalu, sadar tak kita, kenapa tidak sering sekali buang air kecil saat cuaca dingin? Oke, bagaimana tadi dengan video yang sudah ditampilkan? Kenapa kalian tertawa? Ada apa? Enggak apa-apa. Oke, kira-kira apa sih tadi hasil video itu tadi mengenai apa ya? Orang kebelet kencing. Iya, ada orang ingin buru-buru membuang. Kenapa? Kenapa ya harus dibuang? Karena Ya, karena bisa menjadi penyakit. Apa lagi? Kalau nggak bisa dikeluarkan langsung ya ada penyakitnya, salah satunya yang itu ya, kencing batu atau gangguan yang lain. Berarti yang berhubungan adalah mengenai apa ya, organ ginjal. Ya. Aneh ya videonya ya? Ada apa yang aneh? Oh, itu yang nanti dibicarakan ya. Selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca bahan ajar dan menyaksikan tayangan, peserta didik dapat membandingkan penyebab kelainan dan penyakit yang terjadi pada ginjal dengan benar. Yang kedua, setelah diskusi, peserta didik dapat menemukan pola hidup yang sehat untuk menjaga organ ginjal dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyajikan poster upaya dalam menjaga kesehatan organ ginjal dengan tepat. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian untuk apa sih yang Ibu nilai yang saya adalah pertama sikap. Pada saat kalian sedang melakukan eksperimen ataupun praktikum, itu saya mengambil sikap dengan jurnal observasi. Yang kemudian yang kedua adalah keterampilan unjuk kerja. Nanti pada saat maju presentasi ke depan itu juga nanti akan saya nilai. Kemudian ada pengetahuan dalam bentuk tes tertulis. Bisa nanti dengan tes awal, asesmen awal atau asesmen akhir. Oke, itu yang nanti yang Ibu berikan. Oke, sekarang lihat pada layar. Di sini ada barcode. Ibu ingin mengetahui kemampuan kamu mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Coba dibuka di apa yang sudah saya kirim juga melalui WA, ada barcode-nya, ada pertanyaan yang harus dijawab situ. Oke, terus yang kedua, sebutkan dua Mana Ibu? Kok nggak ada Bu? Kira-kira berarti sudah ada banyak ada. Apakah Anda benar-benar serius membahas topik tersebut? Selesai. Ya, sudah. Oke. Sudah ya? Sudah Bu? Sudah. Kita lanjut ya. Tayangan juga mengenai seorang pemuda. Saya merasa itu merenggut masa depan saya ke depannya, dan waktu itu sejujurnya di saat saya divonis harus cuci darah, saya menolak keras untuk cuci darah. Gagal ginjal kronik
Nama saya Bayu Pratama, saya usia 28 tahun. Saya awal divonis gagal ginjal itu 2013. Waktu itu saya ada eksiden, main futsal, saya jatuh, duduk, dan itu benar-benar sampai menyentak mata saya. Tapi saya pikir ya udahlah itu jatuh biasa kan. Dan pada akhirnya setelah 2 bulan, 3 bulan, saya ngerasa bangun tidur saya nggak ada stamina, lemas. Dan akhirnya saya coba, orang tua coba saya untuk dicek lab. Dari situ akhirnya baru ketahuan semua bahwa saya ada anemia, terus di general check up urin kreatinina saya ternyata udah tinggi. Lanjut saya ke pengecekan ke MRI, ternyata saya punya penyembuhan tulang belakang namanya spina bifida, membuat motorik perkemihan saya tidak lancar. Dan dari motorik itu saya jadi buang air seninya itu tidak tuntas. Jadi SMA itu saya ngompol, di saat saya dewasa saya masih ngompol. Terus saya kehilangan rasa ingin buang air kecil gitu, dan di situ akhirnya saya tahu bahwa di saat saya buang air seni, tidak semua air seni yang saya buang itu tuntas keluar gitu, dan ternyata masih ada beberapa mili air yang mengendapi tubuh saya, dan itu membuat reflux air itu merendam ginjal saya. Di selain aktivitas saya yang saya masih banyak minum juga, tapi ternyata pembuangan air seninya tidak tuntas, jadinya airnya itu reflux ke ginjal, merendam ginjal saya, yang membuat saya gagal ginjal akut, lama-lama saya jadi gagal ginjal kronis. Waktu itu saya lebih menerima aja ya kondisinya ya, karena posisinya saya juga udah pasrah, terus saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya ikut aja apa kata orang tua saya, dan orang tua saya kan juga dapat rekomendasi juga dari dokter harus segera. Ya sudah, mau nggak mau itu dilakukan ya. Dengan hati darahnya itu dia tidak lancar, bisa dibilang mampet. Waktu itu terjadi pembengkakan, air tangan kiri saya itu lebih besar 2 kali lipat dibandingkan tangan kanan saya. Namun akhirnya itu lumayan proses panjang. Saya tuh waktu itu pasang ya hanya dikasih instruksi aja dari dokter vaskulernya, sering-sering latihan. Jadi waktu itu saya waktu operasi, saya dikasih bola tenis yang dipotong setengah. Itu saya suruh remas-remas bola tersebut itu untuk membuat aliran darah yang proses Mino ini bisa berdesir lebih kencang. Jadi sudah bisa dilakukan proses cuci darah di Mino ini. Sebenarnya latihan itu dilakukan setiap saat kemana bola di Mino itu, kemanapun saya genggam. Nah, akhirnya saya merasa aneh sendiri, yang tadinya habis operasi nggak ada desiran kok, tiba-tiba 3-4 hari kok mulai ada getaran di tangan saya. Itu buat saya agak, saya merasa beda nih ya dari orang-orang normal pada umumnya gitu loh. Ada apa ya? Sebagai pasien yang baru divonis itu sangat mengedukasi pasien, bahkan saya termasuk orang yang telah mendapatkan edukasi. Bahkan saya bisa dibilang 3 tahun setelah saya menjalankan cuci darah, saya edukasi dengan baik. Lebihnya dalam 3 tahun itu saya hanya terima beres aja gitu, saya cuci darah, saya berangkat ke klinik, saya hanya untuk cuci darah, udah that's it. Saya nggak ada ilmu apapun, dan saya nggak pengen tahu apapun gitu. Nah, ini alangkah baiknya untuk pasien. Saya harus ikhlas dan harus sabar, udah itu aja. Anggaplah apa yang menjadi sakit saya ini sebuah pengguguran dosa untuk saya. Waktu itu memang saya sempat hilang semangat ya di saat saya divonis cuci darah. Awal banget yang membuat semangat saya bangkit adalah saya waktu itu ke RSCM, terus saya sempat ke unit HD-nya di RSCM, dan itu saya ngelihat satu ruangan di mana ruangan itu adalah ruangan tempat. Ya, yang dia dari umur masa 20 itu masa yang produktif. Awalnya gejalanya tadi yang dia ceritakan itu adalah salah satu motivasi yang membuat dia untuk ikhlas dan sabar sebagai penggugur dosa dia. Karena sudah tahu penyakit seperti itu tidak mungkin terus terpuruk, tapi dia harus memotivasi dirinya supaya kembali. Akhirnya 8 tahun dia bisa bertahan hidup meskipun kata dokter divonis penyakit gagal ginjal. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Oke, kita sama-sama dengar info dari ternyata obat sirup yang sering dikonsumsi itu mempengaruhi pada proses Pemirsa, ginjal. Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil ether pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Terdata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Kasus gagal ginjal akut pada anak kian bertambah di tanah air. Saat ini, data sementara dari Pemprov DKI Jakarta
Jumlah kasus gagal ginjal akut misterius di DKI Jakarta bertambah dari 49 orang menjadi 71 kasus. Sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara Kementerian Kesehatan mendata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Larangan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua. Saat ini sudah ada sebanyak 115 ya yang meninggal, artinya 55% ya dari 208 kasus dari 20 provinsi. Kalau di Badan POM adalah pengawasan obat dan makanan, jadi semua obat yang akan diproduksi itu diteliti dan diizinkan melalui Badan POM, termasuk melakukan pengawasannya. Sementara Kementerian Kesehatan adalah yang menggunakannya, ya, yang menggunakannya. Nah, dengan kasus ini berkaca juga dari kasus di Gambia, Afrika Barat itu, memang anak-anak yang menjadi korban gagal ginjal itu karena berkaitan dengan konsumsi obat yang mengandung ketiga zat tadi, atau terutama 2 zat tadi. Nah, tetapi obat-obat yang di Gambia itu tidak beredar di Indonesia, hanya saja obat yang tadi ada komponennya ethylene glycol dan diethylene glycol itu adalah suatu zat untuk pencampur ya, agar obat-obat esensialnya dapat menjadi sirup. Nah, inilah yang harusnya diatur, mana yang boleh, mana yang tidak, dan berapa kadar yang akan dibolehkan. Ini semuanya adalah kewenangan dari Badan POM. Dari data Kemenkes, lebih dari 50% pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. RSCM mencatat telah menerima pasien gagal ginjal akut pada anak sejak bulan Januari 2022. Peningkatan jumlah pasien ini kian bertambah secara signifikan sejak Agustus 2022. Rata-rata pasien berusia 8 bulan hingga 8 tahun. Saat ini RSCM tengah menentukan langkah yang tepat untuk menangani pasien gagal ginjal agar tidak terus bertambah, salah satunya dengan menghentikan sementara penggunaan obat dengan kandungan tertentu. Nah, masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa kasus ini ada. Jadi artinya mereka harus hati-hati. Perumusan masalah yang akan kalian bahas pada topik hari ini. Pertama, bagaimana caramu untuk mengetahui kesehatan organ ginjal kita pada saat kita kencing. Yang kedua, warna apa pada urin yang menunjukkan organ ginjal kita sehat. Yang ketiga, ketika warna urin kita jumpai warnanya orange, kira-kira hal apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kerusakan ginjal. Yang keempat, kemudian sebutkan 2 syarat ginjal termasuk ginjal yang sehat. Ini adalah masalah-masalah kita temukan yang akan kalian bahas dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Oke, jadi kita berdiri yuk. Kita ice breaking. Kalau saya bilang selamat pagi, kita berapa kali? Kalau selamat siang, kalau selamat malam, ya. Oke, kita mulai menyemangati diri, biar ada hal-hal yang semangat juga kan, pembelajaran kita enak. Nah, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, malam. Yang belakangnya nggak nempuk ya. Ania dan teman-teman Azra kayak diam aja, nggak nempuk ya. Gini, di bibirnya ibu nggak lihat gitu kan ya. Ulang ya. Yang tidak tepuk berarti dia tepuk di depan. Kita mulai ibu dari belakangnya. Selamat pagi, selamat siang. Iya, ada yang hampir salah dia. Selamat malam, selamat malam, selamat pagi, siang, malam, malam. Iya, ada yang salah. Ya, kelebihan tepukannya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita. Masih ngantuk, tadi malam jam berapa Alicia? Udah tau bangun pagi. Liburnya besok. KP-nya dengan sesuai kelompoknya. Nanti kalian bisa melihat dengan cara indikator
sudah saya bagikan melalui WhatsApp, ada kan ya? Nanti buka di handphone kan masing-masing. Cocokkan warna mana yang urin yang kamu bawa itu ke arah mana warnanya. Oke, kita akan mulai praktek kita pada hari ini. Di belakang sudah ada alat-alat yang disediakan. Silakan diambil. Ada tabung reaksi, ada gelas di mana alatnya. Kevin mau buang. Ayo bayar. Ada orang lagi. Bau aja itu kan ada rak. Saya akan bagikan LKPD-nya. Yang mau bisa silakan mulai. Satu orang satu ada di lihat di LKPD cara kerjanya silakan. Itu nanti Bu ya. Nih LKPD-nya bergabung ya. Kobar sama Ben berpisah. Berdua saja. Kenapa berdua? Ben mana urinnya? Bawa gak? Bawa ya. Dia nggak mau pisah katanya. Silakan mulai. Satu orang satu ada di lihat di LKPD cara kerja silakan. Itu nanti Bu ya. Silakan siapkan dulu urinnya, masukkan urinnya ke dalam tabung reaksi kalian masing-masing. Ini udah dapat ini belum? Berapa? Dan di LKPD-nya berapa banyak? Coba lihat di LKPD yang sudah saya bagikan berapa banyak urin yang harus dimasukkan. Itu kayu ya belakang ya, terus sini ada langkahnya kan? Layak di sini aja biar terlihat warna apa sih. Ibu kalau orangnya suka sekali. Ini loh. Apa coba? Jangan berdua. Udah gabung sama ini. Apa? Satu sini jadi berlima. Ya. Bawa itu tabung reaksi apa? Bawa tabung reaksinya. Ya itu dibawa. Nanti bisa diambil sama teman kelompok lainnya. Itu kan ada rak tabung reaksi yang isinya lebih dari jumlah satu kelompok, bisa ngambil, bisa titip di sini urinnya. Silakan. Nah, berarti sebanyak garis ini aja ya Bu? Satu, dua jari boleh. Mau sekali satu atau dua? Banyak dua jari. Awas. Ya boleh, silakan di belakang sana. Bawa, bagi kita sampai bawah tulis namanya di tabung reaksi. Silakan. Namanya kan? Kamu boleh tahu nggak? Boleh tahu namanya dari namanya. Oh ini namanya. Ya silakan. Mana? Dua. Ayo minta siapa? Oh, Fania, bawa. Tidak bergabung atau siapa? Ini berdua ya. Apaan sih? Pakai satu doang Bu. Kamu bawa berapa? Bawa satu. Bawa urin kamu isiannya. Nanti mana yang bisa yang belum dapat siapa? Ayo minta siapa? Ini apa? Oh Fania bawa nggak? Tidak bergabung aja di bawah. Ini siapa? Nah, udah ini berdua, ini berdua ya. Sama berdua. Ini siapa? Mukanya kayak muka marah. Ayo begini dia pengen. Ayo silakan isi. Udah? Kalau sudah, dia lakukan kerjanya apa? Lakukan kerjanya amati Bu. Amati. Bandingkan dengan ya sisanya langsung dibuang. Sisa langsung dibuang. Oke.
dilihat di sini ada tabel warna urinnya. Yang sedang mengisi bisa lihat tabel warna urinnya. Kira-kira kamu zona yang mana? Langsung diisi di LKPD-nya. Tulis dulu nama kelompoknya, Ya, nama kelompoknya. Silakan sama kelompoknya. Gak apa-apa sama semua. Jadi kompak semua. Oh iya boleh. Dua kelompok. Ayo silakan tulis namanya. Akbar. Kenapa kamu tidak bersemangat, Akbar? Mana urin kamu? Udah bawa. Ya Pak. Oh udah. Sisanya dibuang. Air urin dibuang, botolnya buang ke tempat sampah. Kita jangan menimbulkan polusi. Sisanya dibuang airnya ke plastik. Berenang kamu tampung udah pulang lagi ke rumah buang. Kalau sudah buang, sisa urinnya udah belum? Ya. Ya, mereka gabung aja. Sisanya dibuang Alicia. Keterangannya apa? Baca dari belakangnya. Dari pertanyaan-pertanyaannya. Berarti keterangannya apa? Warnanya apa? Warnanya apa keterangannya itu? Ayo silakan. Kalau sudah diisi, boleh. Saya gabung kalau darat, Bu. Ya, silakan boleh berpisah, boleh ya. Berpisah, Bu. Berpisahnya ada sendiri. Jadi warnanya apa? Bidon juga, Bu. Bidon juga. Paket semua, Pak. Box ini gas. Alicia nama kelompoknya siapa aja? Alicia. Kelompok apa? Jawa ini yang udah dilabelin dulu ambil dong please. Nice. Tulis dulu lah namanya. Iya, Bapak. Najwa Amalia. Namanya apa? Kita. Taruh di mana? Lama kita ya. Ade ada baik. Saya dah. Ada di WA, bukan di WA yang warna indikator, silakan di-share, dicocokkan, diamati dengan warna urin yang kalian bawa. Habis itu ada apa di LKPD-nya? Iya, pertanyaan bagus, Catherine. Silakan mulai dilanjutkan. Jangan. Tapi kan cantik ya. Kekurangan duit. Dari sebelah sini kan loh. Zona aman. Keterangannya sesuai dari hasil warna ini ya. Udah dari sini kan. Nanti yang ini yang nomor 2 ya. Ayo, mulai. 2 menit lagi. Silakan mengamati warna urinnya.
Nama lengkap lah Pano oke. Nama siapa Panoan nanti gitu Bang. Siapa lagi? Ini Jeremy. Nama gua pakai Y. Ini ada 4 tapi. Ini bawahnya. Ini buatnya warna kuning dari yang kamu amati. Coba mana satu contoh kuning siapa ya? Kuning siapa? Coba itu urin. Anet urinnya kira-kira dari mana? Yang dehidrasi berat, dehidrasi dari zona atau zona apa? Dehidrasi yang mana? Ringan, dehidrasi atau berat? Sekarang Anet yang ngecek sendiri, Anet yang ngecek sendiri. Karena kan kita membahas mengenai sebagai ciri khas taman. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan bacakan hasil presentasinya. Silakan maju semua ke depan. Setiap kelompok maju semua ya. Satu kelompok maju semua ke depan ya. Bacakan hasilnya. Silakan mulai kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Anak-anak kita beri semangat sama temannya yang sudah maju ya. Oke, kita beri tepuk semangat. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami pada saat ini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam mengerjakan LKPD. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari nomor 1 Arvan Sabi, lalu nomor 2 Gerald Stefano, nomor 3 Jeremy Kasih, nomor 4 Benaya Yuda saya sendiri, nomor 5 Dara Rihira, dan nomor 6 Toba Hamanana. Kami berasal dari kelas 810. Pada saat ini, kami akan menjelaskan hasil pengamatan kami yang kami tuliskan dalam tabel tentang warna urin yang telah kami amati, yang akan dibacakan oleh Gerald Stefano. Ya. Untuk yang nomor 1, urin milik Arvan Sabik yang memiliki warna urin adalah kuning 2, namanya adalah dehidrasi. Yang kedua adalah milik saya yang memiliki warna adalah transparan, namanya zona aman. Yang ketiga, Jeremy Kasih yang memiliki warna kuning pucat, namanya adalah dehidrasi ringan. Nomor 4 adalah Toba yang memiliki warna urin sama, yaitu kuning pucat, namanya adalah dehidrasi ringan. Yang nomor 5 adalah Dara Rihira yang memiliki warna urin sama juga, kuning pucat, namanya adalah dehidrasi ringan. Yang nomor 6 adalah Toba yang warnanya sama juga, adalah kuning pucat, jadi dia memiliki dehidrasi ringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jeremy Kasih. Analisis nomor 1. Bagaimanakah cara untuk mengetahui kesehatan organ ginjal kita pada saat kita kencing? Caranya adalah mengamati organ yang sudah diperlakukan. Nomor 2, warna apa pada urin yang menunjukkan organ ginjal kita sehat? Kuning pucat.
karena dengan warna kuning pucat itu membuktikan bahwa kita tidak memiliki dehidrasi. Ketiga, ketika warna oranye kita jumpai warna oranye, maka hal apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kerusakan ginjal? Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak konsumsi air agar tidak dehidrasi. Nah, yang keempat, sebutkan 2 syarat ginjal kita termasuk ginjal yang sehat. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, dan yang kedua adalah minum air sebanyak 8 gelas sehari atau 2 liter. Kesimpulan dari praktek yang sudah kita kerjakan tadi adalah disebutkan bahwa warna urin itu dapat dijadikan sebagai indikator bahwa ginjal kita itu sehat atau tidak. Cara kita mengetahui warnanya, bila transparan berarti asupan cairan kita itu cukup, dan jika ke bawah berarti menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Nah, solusi atas permasalahan pada penyakit ginjal adalah yang pertama, jika kita mengalami infeksi ginjal, yaitu dengan minum antibiotik sesuai dengan resep dokter dan juga jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, gagal ginjal akut, yaitu dengan meminum obat dan juga melakukan pencucian darah secara rutin. Dan nefropati diabetik, mengingat penyakit ini tidak bisa disembuhkan, gejalanya hanya bisa kita kurangi sedikit, yaitu dengan melakukan terapi cuci darah dan juga mengkonsumsi diet makanan rendah garam. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 kelas 810. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut ya untuk kelompok depan. Nggak akan saya menuju kelompok 4. Baiklah, selamat pagi kepada Polisbet dan teman-teman semua. Saya berterima kasih kepada Polisbet karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Kami dari kelompok 4 kelas 810, saya Sendika Renata Eno, saya Najwa Fadila Salsabila, saya Barapi Azara, saya Najwa Fadila. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang pola menjaga ginjal. Seperti yang telah kita ketahui, ginjal merupakan salah satu organ penting yang bekerja di sistem ekskresi pada tubuh manusia. Maka sudah seharusnya untuk kita untuk menjaga ginjal agar tetap sehat. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara menjaga ginjal agar tetap sehat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Olahraga secara teratur. Olahraga teratur dapat menurunkan risiko penyakit ginjal kronis. Lalu ada stop merokok. Merokok itu bisa beresiko untuk kanker ginjal. Lalu ada banyak minum air putih 8 gelas sehari. Dan yang terakhir ada kurangnya makanan bergula. Seperti yang kita tahu di sini sebanyak salah satunya minuman manis seperti boba dan lainnya. Dan itu bisa kita kurangi untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Baiklah teman-teman, ada mau yang ditanyakan? Nggak ada. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Bagaimanakah caramu untuk mengetahui kesehatan organ ginjal kita pada saat kita kencing? Baik. Ada lagi yang bertanya? Warna apa pada urin yang menunjukkan organ ginjal kita sehat? Orange. Maka hal apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kerusakan ginjal? Ginjal kita termasuk ginjal yang sehat. Atas pertanyaannya, kami akan coba diskusikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari Darel. Fania. Oh ya, Fania. Yang pertama pertanyaan dari Fania, bagaimanakah caramu untuk mengetahui kesehatan organ ginjal kita pada saat kita kencing? Itu yang pertama tampung airnya dulu, lalu amati warnanya berdasarkan tabel indikator urin. Selanjutnya yang nomor kedua yang ditanya oleh Darel, warna apa pada urin yang menunjukkan organ ginjal kita sehat?
Yaitu ada transparan, kuning pucat, dan kuning tua. Ketiga yang dipertanyakan oleh Ane, ketika warna urin kita jumpai warna orange, maka hal apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kerusakan ginjal? Jawabannya mengonsumsi cairan air putih lebih banyak. Pertanyaan dari Keiza, sebutkan 2 syarat ginjal kita yang termasuk ginjal sehat. Itu yang pertama memiliki 1 juta nefron, dan yang kedua mengeluarkan urin berwarna transparan atau kuning pucat. Dengan hasil yang sudah kalian kerjakan, baiklah teman-teman, ini adalah poster pola menjaga ginjal sehat dari kelompok kami. Jadi yang pertama itu adalah olahraga secara teratur dan banyak minum air putih dan kurangi makanan yang berlebihan. Itu saja dari kami. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. kelompok 4 ada yang ingin bertanya lagi dari kalian? Masih ada teman yang ingin bertanya, silakan. Ibu, saya nggak tahu jawabannya. Ada solusi jawabannya datang. Saya mau tanya. Ada solusinya. Katakan dulu. Ini. Jangan. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Solusi atas permasalahan terkait penyakit pada ginjal tadi tuh apa kira-kira ya? Caranya biar penyakit ginjalnya kalau bisa lebih dipereda gitu. Untuk solusinya bisa memperbanyak minum air putih supaya tubuh kita sehat dan menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada lagi yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pola menjaga ginjal dan hasil pengamatan praktikum urin kami. Sekian dan terima kasih. Dulu kelompok 4. Oke, saya sudah mendengar presentasi perwakilan dari tiap kelompok. Tanya temennya sudah jawab, jadi sudah cukup paham ya, yang bertanya dengan yang menjawab. Oke, karena kelompok 4 sudah memberikan yang terbaik, kita beri penghargaan Kevin. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih buat kelompok 4. Oke, dari yang sudah kita kerjakan dari awal, tadi ada video seorang pemuda yang sakit, dikatakan dari awal kejadian, kemudian dari video juga dari seorang suami menunggu istrinya karena kondisinya lagi hujan, kemudian sang istri datangnya lama, dia ingin mengeluarkan urinnya dengan kondisi susah ditemukan alat tempat untuk membuang urin tersebut. Ternyata kalau tidak dibuang itu berdampak bagi tubuh. Tadi yang seorang pemuda ya, kalau umur 20 itu langsung di dalam tubuh kita sudah ada penyakit seperti itu, perasaan kita pertama apa sih? Ya, sedih, pasti tidak mau keluar dari kamar. Kemudian marah sama siapa? Diri sendiri. Kenapa ya bisa begitu? Padahal awalnya dia hanya jatuh kan, bermain basket atau bermain bola tadi? Bola tendang ya. Kemudian hanya jatuh seperti itu, langsung dampaknya. Kemudian itu yang mau ibu berikan sama kita semua, bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal, jangan kita menganggap itu adalah gak apa-apa kok, hanya ya biasa aja kok seperti ini gitu. Karena kenapa? Karena kasus ginjal akut itu banyak sekali terjadi. Ada anak-anak banyak ya. Awalnya apa? Tadi dia bilang itu susah sekali, dia ingin buang air kecil, tetapi tidak ada yang dia keluarkan. Akhirnya air kecil yang tidak dikeluarkan itu atau urin yang tidak dikeluarkan itu mengendap di bagian ginjal. Ingat ya, penyakit itu akan terasa sekali dalam tubuh kita jika sudah memang tubuh tidak bisa lagi mengcover, melindungi, baru kita akan merasa sakit. Kalau flu
adalah salah satu daya tahan tubuh kita yang sedang kita daya tahan tubuh kita sedang bekerja, imun kita sedang bekerja. Jadi kalau orang flu itu sebetulnya bagus, demam juga bagus. Untuk apa mempertahankan? Jangan langsung apa-apa dengan mengkonsumsi obat, apalagi obat yang dalam bentuk cair. Coba dulu dengan cara apa tadi? Minum air putih yang banyak, 8 gelas ya banyaknya ya. Oke, kemudian istirahat yang cukup. Itu adalah salah satu hal yang baik buat tubuh. Ingat ya, jangan sekali-sekali langsung menuju ke obat. Karena ibu pun sendiri kalau sakit, yaitu 2 hal itu, perbanyak minum air hangat sama istirahat. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir adalah diri kita sendiri tanya, apa sih yang saya pikirkan membuat tubuh saya drop seperti ini? Apakah omongan orang lain yang membuat saya drop? Ataukah saya ingin sesuatu nggak dikasih makanya membuat saya drop? Rugi diri saya. Berbicara dengan diri, ini sugesti. Enggak, saya mau sehat meskipun saya lagi ujian, meskipun saya lagi ada masalah dalam diri saya, keluarga saya mau sehat. Gitu ya. Oke. Itu yang bisa kita ibu berikan pada hari ini. Oke. Kemudian ibu mau tanya dong dari perhatian dari anak, kira-kira selama kita praktikum ini apa sih yang bisa kalian, atau dari video tadi kita sudah tonton dari awal sampai di akhir kegiatan ini, kira-kira apa yang bisa kamu terima, yang bisa kamu pelajari dari pembelajaran kita pada hari ini? Yuk, Arfan. Dengan lampunya putih. Dengan dengan materi gagal ginjal akut ini, kita semakin tahu tentang penyakit apa saja yang menimbulkan penyakit. Jadi dengan materi penggangguan ginjal ini kita jadi tahu cara menghindari gagal ginjal akut, terus kita bisa tahu takaran imun kita. Ya, dengan menjaga pola makan, terus teratur, minum ya, 8 gelas sehari. Apalagi terus ya itu aja sih. Makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Dari yang Putri, Catherine, silakan Catherine. Dari pembelajaran gangguan ginjal tadi, kita dapat mengetahui cara ulang Pak, menghadapi dengan pembelajaran gangguan ginjal tadi, kita dapat mengetahui gimana cara kita mengetahui ginjal kita sehat, caranya, dan kita tahu tentang penyakit kelainan ginjal lebih banyak. Oke, kita beri tepuk semangat buat temennya. Tepuk semangat. Semangat. Memberikan apa yang sudah berkesan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita sudah sama-sama mengetahui ya, jadi gangguan ginjal itu bisa terjadi sama siapa saja ya. Kalau yang kita dengar dari berita itu kasus banyak pada seorang balita dari umur 6 bulan sampai 5 tahun ya, itu yang banyak kasusnya. Kemudian di akhir, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian sudah menampilkan hasil observasi melalui diskusi kelompok. Yang kedua, kalian mampu menemukan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kelainan penyakit. Ada beberapa banyak penyakit ya yang terkait dengan ginjal. Yang kemudian
Yang keempat, kalian juga bisa mencari solusinya terkait materi gangguan ginjal yang sudah kalian tadi presentasikan. Yang kemudian kalian juga sudah membuat poster dengan yang terbaik mengenai pola-pola dan cara mencegah gangguan ginjal. Oke, ini adalah LKPD dari kelompok yang sudah kalian kerjakan. Ini ada hasilnya dari beberapa kelompok. Oke. Di sini ada dikatakan jagalah ginjalmu seperti engkau menjaga cintamu. Jadi organ yang paling penting dalam tubuh adalah ginjal. Jadi kalau menemukan ada pasien katanya penyakitnya komplikasi, berarti dia tidak bisa menjaga ginjalnya. Itu ya. Jadi kalian kalau sudah ginjal kena akan mempengaruhi seluruh orang tersebut. Oke, di akhir penutup kita di layar sudah ada barcode. Silakan kalian silakan dibuka handphonenya. Di WA group juga sudah ada, bisa dibukakan ya. Bisa tidak? Oh, ibu palanya awas, aduh kepala ibu awas, kantor kemana dong? Kerjakan kan ya? Nah, sekarang kalian ibu berikan tugas di rumah di akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba dibuka bukunya halaman 110 uji kompetensi bagian B. Sakit sebagai permasalahan gini Pak. Beda. Sampai di pertemuan kita pada minggu depan, kita akan bahas materi mengenai getaran dan gelombang. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ketua kelas silakan memimpin doa penutup. Ini sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.